Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita lanjut cerita film serial dirilis Ertugrul episode ke-9. Ertugrul yang masuk ke rumah saksi berikutnya setelah suruhan Nasir masuk. Suruhan itu mengatakan bahwa Ertugrul sudah terperangkap dalam perangkap yang telah disiapkan. Tapi Ertugrul membalasnya, "Kami hanya memberi umpan, tapi kalian tidak akan bisa memberikan umpan kepada serigala." Nasir pun muncul. Asma yang ingin memberikan makanan ke Halimah ditangkap Bamsi dan Logan. Bamsi akhirnya tahu Asma adalah orang yang sama yang memancing Ertugrul waktu itu. Nasir kemudian menodong Ertugrul dengan tuduhan telah membunuh para saksi dan para prajurit Emir. Ertugrul kemudian dibawa Nasir. Di jalan, mereka berpapasan dengan kelompok Deli Demir, utusan dari suku Kai yang sedang bertanya kepada penjaga perpustakaan tua. Ia melihat Ertugrul, mereka semua pun kaget. Kutluk, Bamsi, dan Logan membawa Asma ke ruangan untuk persiapan keluar istana. Mereka membungkus Asma dengan karpet untuk mengelabui petugas. Nasir yang membawa Ertugrul pun tiba di istana. Kelompok Kutluk hampir saja ketahuan karena ada seorang pengawal yang mengetuk pintu. Mereka langsung mengamankannya. Kelompok Nasir yang membawa Ertugrul bertemu dengan kelompok Kutluk yang membawa karpet. Ternyata ini adalah rencana Ertugrul. Rencananya Ertugrul menyerahkan diri kepada Nasir. Nasir akan mengerahkan orang-orang terbaiknya untuk menangkap Ertugrul dan mempermudah yang lainnya menyusup ke istana. Dengan begitu mereka bisa menculik Asma. Asma akan membawanya ke sarang mereka. Kelompok Kutluk pun dihentikan Nasir. Kutluk beralasan karpet ini akan dibawa kepada Umi Koir, pengasuh Emir dan Sultanah Laila, untuk mengganti karpet di kamarnya dan menyedekahkan karpet lama kepada fakir miskin. Saat terdiam, Ertugrul mengetahui bahwa Nasir ragu. Ia pun membuat kekacauan yang membuat Nasir lanjut berjalan. Numan menyampaikan kejadian yang selama ini terjadi kepada Deli Demir. Logan dan Bamsi, mereka tiba sebelum kami dan kami tiba bersama Ertugrul. Tapi Igi dan Turgut mereka belum sampai ke Aleppo. Mereka ditawan oleh pasukan Templar. Mendengar Turgut jadi tawan, Aike sedih dan menangis sejadi-jadinya. Nasir melaporkan mereka berhasil menangkap Ertugrul. Ia dipenjara atas pembunuhan para saksi di pengadilan Sabetin atau Atabey. Tapi Emir tetap terlihat cemas, karena selama pamannya masih bebas, Emir tak akan bisa tenang. Pasukan sangat setia kepada Atabey dan juga ketakutannya akan terjadi perpecahan di tubuh tentara. Saat akan memasuki penjara, pengawal menakut-nakuti Ertugrul. "Apa kamu pikir kamu akan tidur tenang di penjara? Kami akan mengulitimu, bahkan anjing pun tidak akan mengenalimu." Mereka kemudian memasukkannya ke penjara, tapi anehnya para pengawal juga masuk. Di jalan, kelompok Kutluk dihadang penjaga. Penjaga itu memaksa untuk menurunkan karpetnya dan melihat isinya. Tapi karena ini perintah Ertugrul, mereka harus menyelesaikan misinya untuk membawa wanita itu. Kutluk pun memerintahkan untuk membawa karpetnya dan pergi. Mereka kemudian membuat kerusuhan di situ. Mereka juga dibantu anggota Kutluk di jalanan. Deli Demir menitipkan Aikis ke Sahaf dan Gokce. Ia akan pergi melapor pada Sulaiman Syah tentang yang terjadi selama ini dan barusan Ertugrul ditangkap. Di Kastil Amanos terlihat Ygit diajari memanah oleh Sadora. Tak jauh dari situ Afsin sedang berbicara dengan Daniel. Daniel menanyakan bagaimana Afsin akan menyelamatkan tahanan itu dari sini. "Ketika kita berpikir bahwa kita menyelamatkannya, sebenarnya dia juga menyelamatkan kita," kata Afsin. Sebelumnya, waktu Afsin turun di penjara Turgut, Afsin dipergoki Azam. Markus saat itu menunggu perintah Azam. Turgut menyela, "Sampaikan juga khotbahmu pada pendeta jahat itu. Apa hubungannya Bapa kalian di surga denganku? Tuhanku adalah Allah yang Maha Mengetahui." Markus kemudian tidak jadi bertindak dan Afsin langsung keluar. Kemudian setelah melihat Ygit memanah, Afsin berpendapat Ustadz Azam adalah orang yang cerdik. Dia melatih Ygit menjadi ksatria yang tangguh dan menggunakannya untuk melawan Seljuk. Afsin juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kepada Turgut. Semoga mereka bisa mengeluarkannya dari sana dan juga sebelum Ygit terluka. Terlihat Turgut dikeluarkan dari penjara dan bertemu dengan Ygit. Tapi saat itu pengawal menghalangi mereka dan Turgut menendangnya. Itu dilihat Isadora dan menghentikan itu. "Kamu seagama dengan pembunuh ayahku, kamu pantas mendapatkan lebih dari sekedar kematian. Berdoalah untuk itu, wahai temannya Ygit."
Teman pangeran adalah teman kami juga, balas Isadora. Turgut membalas, jika ayahmu dibunuh oleh salah satu seorang dari kami, dia harus dibunuh juga sebagai balasannya. Di dalam kitab suci kami tidak dibenarkan untuk membunuh. Ayahku sangat menghormati agama kalian. Beliau menghabiskan sepanjang waktunya di sini untuk mempelajari ajaran Muhammad, kata Isadora. Jika dia benar-benar menghormati agama kami, carilah pembunuh ayahmu, yang adalah orang yang bahkan tidak menghormati agamanya sendiri. Isadora tidak mengetahui ayahnya dipenjara di bawah di samping di ruangan Turgut. Turgut kemudian dipasung di luar. Afsin mencoba mendekati Azam. Paling tidak kami berhasil mengubah musuh menjadi teman, kata Afsin. Markus kemudian memberikan minuman kepada Turgut, kemudian Turgut terlihat pusing. Sulaimansyah menghibur Jaime untuk jangan khawatir, kondisi kita akan segera membaik. Kemudian Jaime bercerita, beberapa waktu lalu kita bertahan menghadapi Mongol. Begitu jauh dari Laut Kaspia, masing-masing negara mengambil sepotong dari saya. Hatiku hancur berkeping-keping dan terampas. Ayah, kakak, adik, dan putra saya sungguh tekin. Saya bahkan tidak tahu bagaimana keadaannya. Mencoba mencari tahu tetapi tidak cukup, sekarang menimpa Ertugrul. Saat itu dari Demir datang. Ia menyampaikan berita Ertugrul masih hidup, tetapi dalam tahanan. Setelah mendengar berita itu, Sulaimansyah segera memerintahkan Rahman. Ia menyuruhnya ke perkemahan yang sedang bermigrasi dan menyampaikan berita ini kepada Gundokdu, memanggil Kurdoklu dan Bey yang lain dan suruh mereka ke sini secepatnya. Mereka kemudian meminta untuk menceritakan secara detail semua yang dilihat dan didengar. Di Aleppo terlihat Ertugrul disiksa. Mereka menginginkan Ertugrul bicara. Menumpas pemberani sepertimu membuat hatiku tidak enak. Semua penderitaan yang kamu ambil ini demi Atabey Sahabetin. Dia tidak cuma menipumu tapi juga kita semua. Tapi sepertinya kamu masih di bawah pengaruhnya. Siapa yang mengira kalau Sahabetin Tugrul berkomplot dengan orang kafir, kata Nasir. Ia meminta Ertugrul untuk membuka matanya terhadap Atabey untuk tahu Atabey orang macam apa. Nasir memberitahu tentang suku yang sudah sampai di perbatasan Aleppo. Pengawal perbatasan sudah memberitahu perintah dari El-Aziz adalah melihat pamannya telah berkomplot dengan pembunuh ayahnya. Nasir meminta Ertugrul untuk kembali ke akal sehatnya dan membawanya ke Atabey Sahabetin dan akan meminta Emir untuk mengembalikan rumah baru. Umi Khair mengajak Laila untuk membuat baju baru untuk Laila dan juga untuk Halimah sebagai hadiah karena kondisinya semakin membaik. Laila kemudian memperkenalkan diri, ia adalah Laila adik Emir Aleppo. Halimah kemudian tahu ia adalah sultanah sama seperti dia. Laila menanyakan apa yang terjadi. Kami diserang ketika dalam perjalanan menuju Aleppo dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi, kata Halimah. Kamu sangat beruntung, kamu seperti pulih dari kematian. Anak panahnya menancap di atas jantungmu dan kamu dirawat di istana, tepatnya di kamarku, kata Laila. Dan ini adalah ide Umi Khair. Halimah sangat berterima kasih kepada Laila, ia tidak akan melupakan kebaikan mereka. Ketika Laila menanyakan apakah Halimah pernah masuk istana sebelumnya, Halimah mengatakan tidak. Ia tidak suka istana, tidak akan bahagia di balik tembok batu. Laila juga tidak percaya ada yang bahagia di istana. Ini semua fitnah ditujukan ke pamannya Atabey dan terpaksa melarikan diri dan sekarang ia tidak tahu pamannya di mana. Dan itulah mengapa Laila suka menyendiri. Menurut Umi Khair, setelah melihat langsung kematian ayah dan ibunya, dia selalu mengurung diri di kamar. Emir kemudian masuk berkunjung. Ia senang karena pasiennya sudah sembuh. Halimah berterima kasih kepada Emir, tapi Emir mengatakan, akulah yang berterima kasih karena kamu telah membawa cahaya keceriaan di istanaku yang suram ini. Dan memuji Laila yang terlihat menawan seperti biasanya. Dan suasana hati ibu pengasuh tersayang sedang bagus. Emir kemudian mengatakan, Nasir telah menangkap pembala kambing yang menculik Atabey Sahabetin. Ia adalah seorang pria dari suku Kai, putra kepala suku Kai Ertugrul. Mendengar itu Halimah sangat syok, ia memegang luka di dadanya. Ertugrul terlihat terus disiksa. Nasir berencana melanjutkan sampai Ertugrul mau bicara. Terlihat Turgut juga disiksa di Kastil Amanos, karena sebelumnya ia diberi minum dan sepertinya minumannya berefek halusinasi seperti sebelumnya. Dalam siksaan itu ia memanggil Bamsi, Dongan, dan Ertugrul, dan setelah melihat Isadora ia memanggil Aikis. Melihat itu Afsin mengucapkan selamat kepada Azam, tapi Azam melihat mata Afsin yang terlihat kasihan kepada Turgut. Setelah sampai di persembunyian, mereka melepaskan Asma. Asma melihat Atabey. Ia berpura-pura bersyukur karena Atabey masih hidup. Asma bingung kenapa ia berada di sini. Ia kemudian berpikir Atabey mencurigainya.
Asma kemudian meminta Atabey membunuhnya jika Atabey berpikir bahwa Asma terlibat. Di mataku, hidupmu atau kematianmu tidak lebih berharga dari sehelai benang di karpet ini, balas Atabey. Atabey meminta Asma untuk mengatakan siapa dalang di belakang keberadaan Templar di istana, dan apa tujuan Templar menyusup ke dalam istana. Tapi Asma tetap bersandiwara. Ia mengatakan tidak berbohong seperti saksi-saksi di pengadilan yang lalu. Atabey bertanya lagi siapa anggota Templar yang lain di Aleppo, tapi Asma malah menangis. Titus dan Nasir bertemu. Nasir menanyakan bagaimana kabar perniagaan Titus yang menyamar sebagai Abu Hisam. Titus menantikan hari di mana tidak perlu memakai nama dan pakaian seperti seorang muslim. Pertambangan, pertanian, peternakan, dan semuanya ada di tangan kita perlahan-lahan, kata Titus. Semua harta kekayaan Aleppo akan mengalir ke gudang kastil kita sampai Emir menjadi pengemis hadapan Templar. Kita akan menguasai semuanya, lanjut Titus. Nasir pun memberi kabar tentang Ertugrul yang sudah di tangannya. Titus memintanya, tapi ternyata Nasir mempunyai rencana. Ia akan menjadikan Ertugrul sebagai umpan untuk Atabey dan selanjutnya Ertugrul akan diberikan ke Titus. Ibnu Arabi mengunjungi Aikis dan Gokce. Ia menasihati mereka. Sebuah mimpi besar membutuhkan pengorbanan yang besar pula. Orang yang kuat harus siap memberikan pengorbanan yang besar. Untuk memenuhi janjinya dan demi sebuah mimpi besar, Ertugrul dan para sahabatnya juga bertekad mewujudkan impian besar dan menyelamatkan negara dari mimpi buruk. Dengan izin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, para pria pemberani ini tidak akan terluka. Setelah Emir mengatakan Ertugrul ditangkap, itu membuat Halimah kaget. Laila dan Umi Qomir khawatir. Halimah beralasan ia hanya merasa sakit perut sesaat. Saat Numan mau bertemu Halimah, Laila mempersilahkan mereka untuk mengobrol di dalam, sedangkan Laila akan keluar sebentar. Halimah mengatakan kepada Numan, ia tahu apa yang terjadi pada Ertugrul. Emir kemudian memanggil Numan untuk bertemu. Di istana ada Titus yang menemui Emir. Saat itu Numan masuk untuk bertemu Emir. Titus melihat Numan dan mengingat Numan adalah tawanannya dulu. Tapi Numan tidak melihat Titus. Sedangkan Emir ingin memperkenalkan Numan kepada Nasir dan Titus, yang kata Emir adalah dua orang yang paling agung di Aleppo. Rombongan Gundogdu, Kurdoglu, dan bayi lainnya sudah sampai dan bertemu Sulaimansyah. Gundogdu senang karena ayahnya sudah sehat. Sulaimansyah juga senang dengan kabar tentang cucunya, tapi Sajan tidak bisa berkata-kata. Mereka sudah mendengar kabar dari Rahman tentang kejadian di Aleppo yang melibatkan Ertugrul dan lainnya. Gundogdu bertanya mengapa mereka menahan adiknya Ertugrul. Karena pasukan Salib dan Templar sudah menyusup ke semua penjara, kata Sulaimansyah. Gundogdu mengajak berangkat untuk menaklukkan pasukan Salib di Aleppo. Tapi Kurdoglu mengingat masih banyak rakyat di perjalanan dan mereka sama sekali belum siap. Dari Damir menenangkan mereka. Jangan khawatir Kurdoglu, garis keturunan kita akan berlanjut, kuburan kita bukan di sini. Pada saat Emir akan memperkenalkan Numan dengan Nasir dan Titus, terdengar salah satu pengawal memaksa ingin masuk. Saat mereka melihat ke pintu, Titus menutup wajahnya karena takut ketahuan Numan. Emir memarahi pengawal itu, tapi ia memberikan informasi bahwa mereka telah mencari di semua tempat yang Nasir perintahkan, dan sekarang mereka yakin pelayan Asma telah diculik dari istana. Emir pun memerintahkan Nasir untuk periksa di setiap pintu dan Aleppo untuk mencari dan menemukan Asma secepatnya. Sulaimansyah langsung memerintahkan pergi ke Aleppo besok, mendapatkan tanah di Aleppo atau mati. Tidak ada pilihan lain. Karena mereka tidak tahu Ertugrul ditahan atas tuduhan apa, mereka akan tahu setelah mereka sampai di Aleppo dan akan bertindak sesuai situasi. Sulaimansyah pun memerintahkan Gundoglu ke tempat suku yang bermigrasi untuk mendirikan kemah, dan sambil membantu mendirikan kemah selalu bersiap untuk bertarung setiap saat. Jadi Damir diperintahkan untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Titus dan Nasir sangat khawatir jika Asma atau Efthelia buka mulut, tapi Nasir percaya Efthelia tidak akan melakukan apapun yang membahayakan Templar. Titus mengingatkan bahwa Efthelia harus ditemukan apapun yang terjadi, hidup atau mati. Titus menanyakan adakah kejadian yang mencurigakan akhir-akhir ini. Nasir kemudian mengingat sewaktu membawa Ertugrul, mereka berpapasan dengan orang-orang yang membawa karpet. Salah satunya mengatakan Umi Qoir, pengasuh Emir dan Laila yang memerintahkan untuk mengganti karpetnya. Ia langsung memerintahkan pengawal untuk memanggil ibu pengasuh. Kutluk menginfokan Nasir mulai mencari Asma di seluruh penjuru istana dan hanya masalah waktu untuknya menyadari bahwa Asma diculik dan Ertugrul mendapatkan penyiksaan di penjara. Mendengar itu, Bamsi ingin memukul Asma tapi dihentikan mereka. Kita tidak seperti mereka, kita tidak menindas, kita diperintahkan untuk adil, bahkan kepada musuh, kata Atabey.
Kutluk menyampaikan berita lainnya. Ada seorang datang ke derga, seorang pria tua dan 2 orang gadis muda. Mereka bertanya tentang Ertugrul di sebuah toko buku tua di pasar. Titus menyampaikan kepada Nasir agar jangan seperti Karatoigar. Saat itu Umi Kair masuk. Nasir menanyakan tentang karpet tua. Apakah akhir-akhir ini Umi Kair memerintahkan untuk menyedekahkan karpet tua di istana kepada fakir miskin? Kita memang biasa menyedekahkan barang-barang lama di istana kepada fakir miskin. Tapi akhir-akhir ini aku tidak pernah memberikan instruksi seperti itu dan aku tidak pernah melakukan sesuatu di luar izin Yang Mulia Emir, kata Umi Kair. Nasir pun mendapat jawaban yang ia mau. Ia mempersilahkan Umi Kair untuk kembali. Umi Kair pun merasa ada sesuatu. Nasir langsung memerintahkan untuk menyiapkan pasukan. Seljan sangat marah karena sekarang Ertugrul ditangkap sementara para ksatria tidak dapat menyelamatkannya karena Pak Gokce yang dikirim. Ia tidak tahu Gokce pergi dengan kemauannya sendiri. Apakah kamu lupa? Wanita-wanita pemberani kita tidak dapat berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa, kata Jaime. Seljan sangat khawatir karena Gokce satu-satunya saudaranya. Mereka akan baik-baik saja, kata Jaime. Dia pun terdiam sambil memegang perutnya. Kutluk membawa temannya untuk Atabey. Setelah menyampaikan kata-katanya, ia segera melupakannya, kata Kutluk. Atabey memberikan perintah, aku punya beberapa orang kepercayaan di istana. Beritahu mereka tempat kita dan mereka akan membisikkannya ke telinga Ertugrul. Dia akan mengurus sisanya. Mereka kemudian menaruh Asma di keranjang untuk dipindahkan. Seorang pengawal kemudian melepaskan Ertugrul, menyuruhnya memakai baju tentara dan pergi dari situ. Di luar istana, pengawal menghentikan kelompok Atabey yang membawa keranjang yang berisi Asma. Di saat pengawal mau memeriksa, mereka langsung melawan para pengawal itu. Tapi saat perkelahian itu, Kutluk terkena pedang mereka. Setelah selesai, mereka mau menolong Kutluk, tapi teman-teman Kutluk menyuruh Atabey untuk segera pergi. Kutluk biar mereka yang urus. Mereka pun langsung pergi dan membawa Asma. Ertugrul setelah mengganti baju pengawal, kemudian pergi atas petunjuk pengawal setia Atabey. Tapi karena Nasir datang, ia bersembunyi. Setelah Nasir masuk, mereka kemudian pergi. Saat mengetahui Ertugrul tidak ada, Nasir marah-marah dan langsung memerintah untuk mencari Ertugrul. Umi Kair kembali ke kamar Laila. Ia mencari Laila namun ia tidak menemukan Laila. Halimah juga tidak melihatnya dari pagi. Umi Kair langsung memerintahkan pelayan untuk mencari Laila. Karena Emir sangat sayang pada adiknya, Emir selalu ingin tahu kemanapun adiknya pergi. Pengawal setia Atabey hanya bisa membantu setengah jalan. Ia menyampaikan untuk mengikuti lorong yang ia tunjuk dan Ertugrul akan sampai di ruangan Nasir. Ertugrul kemudian sampai di ruangan Nasir. Saat Nasir masuk, ia bersembunyi. Pengawal melaporkan mereka menemukan 2 orang pengawal tewas. Nasir memerintahkan menangkap orang itu. Ketika Nasir sendirian, Ertugrul langsung mendorongnya. Ertugrul memerintahkan untuk mengatakan kepada semua orang di Aleppo biar tahu siapa Nasir sebenarnya. Tapi Nasir tidak mau karena lidahnya sudah terkunci. Nasir malah mengancam balik, jika kau berani melukai selai rambutku saja, maka kamu akan lihat sendiri apa yang akan menimpa Putri Halimah, adiknya dan Turgut. Akan segera mati, karena aku sudah mengantisipasinya. Titus bisa membunuh Halimah dan aku punya banyak orang di istana. Ertugrul berjanji akan membongkar kejahatan Nasir satu persatu dan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nasir pun memanggil pengawalnya, tapi Ertugrul bisa lari dari situ. Di jalan, Laila menolongnya dengan mengalihkan pengawal-pengawal itu. Emir menemui Halimah di kamar Laila. Ia menanyakan kabarnya. Emir membayangkan ia akan mengobrol dengan Halimah berdua di taman istana. Ia mengajak mengobrol tentang puisi, tapi Halimah mengatakan ingin segera bertemu dengan orang-orang yang ia cintai, karena sudah cukup mengganggu kehidupan keseharian Sultan Laila. Waktu itu, ibu pengasuh Umi Kair masuk. Emir langsung menanyakan Laila, tapi mereka terdiam. Laila dan Ertugrul masuk ke ruangan rahasia. Laila pun memperkenalkan diri bahwa ia adalah keponakan Atabey, adik Al-Aziz. Untuk menyelamatkan pamanku dari kakakku, kamu telah mengambil keputusan bodoh dan telah membuat dirimu dalam bahaya, kata Laila. Hanya pamanku yang bisa menyelamatkan negeri dan rakyat kami. Itulah alasan aku membantumu. Teman pamanku adalah temanku juga, lanjutnya. Laila kemudian menyuruh Ertugrul untuk bermalam di ruangan itu dan ia akan membawanya keluar saat kondisi sudah aman.
Nasir memerintahkan pengawal untuk menemukan Ertugrul di setiap ruangan, bahkan lubang sekalipun. Tidak ada yang boleh tahu Ertugrul kabur, terutama Emir El-Aziz. Di saat Aikis dan Gokce mengkhawatirkan Ertugrul dan Turgut, Dogan dan Bamsi dan Atabey masuk membawa keranjang. Dogan menceritakan apa yang terjadi. Semuanya sangat rumit, tapi Ertugrul punya ide untuk mengembalikan seperti semula, dan ia mengorbankan dirinya demi rencana ini. Layla membawakan makanan untuk Ertugrul. Layla hanya ingin pamannya kembali ke istana secepatnya, makanya ia menolongnya. Ertugrul mengatakan, bukan masalah keluar dari istana, tapi Nasir, dia membahayakan kita, juga pamanmu. Malam itu, Afsin memberi minum 2 penjaga Turgut. Setelah penjaga itu pergi, ia memberi minum Turgut. Afsin mengatakan ia akan segera membebaskannya dan juga Yigit. Tapi Turgut ragu. Ia kemudian mengatakan, jika Allah mengendaki, aku akan mati syahid di kastil ini. Dan jika itu terjadi, pergilah dan beritahu Aikis. Katakan padanya bahwa Turgut tidak pernah melupakanmu, walaupun sesaat. Tanpa mengetahui masalah sebenarnya, Sechan terus mempermasalahkan Ertugrul. Karena semua masalah ini Ertugrul yang memulai. Ia mengatakan begitu karena ia ingin suaminya Gundogdu calon kepala suku. Tapi Gundogdu menasihatinya untuk jangan memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu. Afsin masuk ke kamar Isadora dan mengajak Yigit ngobrol di luar, tapi Isadora mengetahuinya. Tapi sepertinya Isadora mendukungnya. Yigit ditugaskan untuk mengambil kunci dari Markos, dan Afsin akan membereskan lainnya. Isadora membangunkan Turgut. Ia kemudian memprovokasi Turgut dengan nama Aikis karena sebelumnya Turgut tidak mau berbicara. Isadora ingin tahu siapa yang membunuh ayahnya karena Isadora tidak bisa masuk ke penjara. Tapi ada seseorang tahanan bernama Giovanni yang mengenalnya. Tapi di dalam penjara hanya seorang muslim yang bernama Omar. Isadora meminta Turgut untuk memberikan Omar apa ia tahu gadis bernama Isadora. Jika Turgut bisa membantunya, ia akan melakukan segala cara untuk membebaskannya. Dan untuk jawabannya, Pangeran Yigit akan membantunya. Sulaimansyah, Kurdoklu, Delidemir, Ilyas, dan Rahman berangkat menuju Aleppo. Atabey, seorang buronan, Turgut dan Ertugrul di penjara, sedangkan Aikutluk telah gugur sebagai suada dan mereka terjebak di ruangan itu. Ada keributan di luar sedang mencari mereka, ternyata mereka adalah kelompok Sulaimansyah. Layla memberikan baju ganti kepada Ertugrul untuk keluar. Sulaimansyah kemudian bertemu Atabey. Sulaimansyah mengajak Atabey ke perkemahan suku Kai dan akan melindungi Atabey di sana. Di kastil Amanos, Petruccio meminta Afsin untuk menyampaikan khotbah, tapi saat itu khotbahnya dibantu Daniel. Saat mereka berkhotbah, Yigit mengambil kunci penjara dari Markus dan itu dilihat Isadora. Selesai khotbah, Petruccio mengingatkan bahwa ada orang yang mengingkari Tuhan dan telah mengenal Yesus Kristus. Mereka menyusup di antara kita. Takdir mereka telah tertulis. Hal itu membuat Afsin hampir salah tingkah, tapi Petruccio tetap mencurigainya. Emir menanyakan Asma kepada Nasir, tapi Nasir tetap menjawab kemungkinan ia diculik oleh pasukan Templar yang bekerjasama dengan Atabey. Emir terlihat gelisah dan ingin menginterogasi Ertugrul. Saat keluar, ia bertemu dengan Sulaimansyah dan rombongan. Layla membawa Ertugrul ke kamarnya. Ertugrul kemudian bertemu dengan Halimah yang sedang berbicara dengan Numan ayahnya. Layla pun terlihat bingung. Ketika melihat Ertugrul ada di kamar Layla, Umi Khoir kaget dan terlihat takut. Ia takut nanti mereka ketahuan Emir, kakak Layla. Jika Ertugrul orang yang dicari-cari di seluruh istana ada di ruangan mereka. Layla mengancam jika kakaknya menyadari Ertugrul di situ, maka ia akan bunuh diri. Sulaimansyah meminta kepada Emir untuk melepaskan Ertugrul dan mengembalikan nama baik mereka dengan isu wabah penyakit. Ia mengancam untuk sekarang mereka akan membangun kemah dan wilayah Aleppo. Dan jika Ertugrul tidak dilepaskan, mereka akan mendirikan kemah di antara reruntuhan kota Aleppo dan Aleppo akan hancur. Jika ada ancaman dari Emir, mereka menunggunya di perkemahan. Emir memberi tugas kepada Nasir untuk mengawasi Sulaimansyah. Ia punya firasat kalau mengikuti mereka pasti akan menemukan pamannya. Gundogdu dan lainnya memulai mendirikan tenda suku Kai. Ia memperingatkan mereka untuk selalu waspada, karena setiap saat orang-orang kafir bisa muncul dari balik gunung, atau bisa diserang dari arah yang tidak kita duga. Saat Selcan mau membantu mereka, mereka melihat ada yang datang. Itu adalah Ilyas dan Rahman yang membawa Atabey. Tak lupa mereka ternyata membawa Asma. Yigit memberi kunci penjara kepada Afsin. Afsin memperingatkan untuk tetap di lorong atau halaman karena mereka akan membebaskan Turgut.
Tapi tidak jauh dari situ Markus melihat mereka, tapi ini diketahui Afshin saat ia akan menyerahkan pisau kepada Ygritte untuk berjaga-jaga. Saat ini suku Kai sedang mendirikan perkemahan dekat rumah mereka. Mereka kemudian membuat rencana. Gadis yang disukai El-Aziz adalah Halimah. Jika mereka bisa membuat ayahnya bersekutu dengan El-Aziz, maka rencana besar mereka terwujud, dan aliansi ini akan membuat Alauddin Keykubat sangat marah. Akan terjadi konflik antara pengikut Salahuddin Al-Ayyubi dan Seljuk. Ertugrul memberitahu Numan karena banyak mata-mata Templar di dalam istana, mereka mungkin sudah tahu bahwa Numan adalah seorang pangeran Seljuk. Emir curhat kepada Nasir bahwa ia sedang jatuh cinta. Ertugrul mencurigai mungkin ini adalah alasan mereka membatalkan memberikan tanah karena isu wabah. Numan hanya bisa berharap dengan Ertugrul bisa memahami situasinya. Pada saat itu ada orang yang mengetuk pintu, ada pemberitahuan bahwa Emir ingin bertemu dengan Numan. Rombongan Sulaiman Shah telah tiba di suku Kai, ia kemudian berdoa untuk tempat baru itu. Tak lupa juga untuk keselamatan Ertugrul dan Turgut, dan bisa berkumpul dengan mereka, Sulaiman Shah memberi kabar kepada Halimah tentang Ertugrul. Setelah membersihkan nama baik kita, ia akan kembali ke perkemahan. Kurdoklu memerintahkan kepada Alpargu untuk mengawasi Atabey. Numan kemudian bertemu dengan Emir. Emir ternyata sudah tahu ia adalah pangeran Seljuk. Numan mengetahui bahwa itu adalah bocoran Nasir. Emir sudah mengetahui semuanya tentang pasukan Templar yang mengejarnya. Kemurkaan Sultan Alauddin, ia tahu kenapa Numan menyamar dan menyuruhnya untuk berterima kasih kepada mata-mata Nasir yang sudah memberitahunya tentang anak-anaknya Pangeran Ygritte yang ditahan di penjara Templar. Emir mengajaknya untuk bekerjasama memerangi Templar. Pengawal melaporkan bahwa mereka sudah memeriksa di segala penjuru, tidak menemukan Asma maupun Ertugrul. Tapi ibu pengasuh mendatangi Al-Aziz dan tidak bisa mencegahnya. Ibu pengasuh melaporkan ketika Layla kembali ke kamarnya, ia bersama Ertugrul. Emir tidak percaya, kemudian ia menyuruh pengawal untuk memanggil Nasir. Ertugrul menanyakan perkataan Halimah tentang lidahmu mengatakan apa yang ada di hatimu. Tapi Halimah sudah tidak mampu lagi untuk berkata apa-apa. Haruskah menggenggam tangan sendiri untuk menggenggam tangan orang yang menawarkan keramahan pada kita? Di situ ada Layla yang melihat mereka. Ertugrul kemudian mengatakan bahwa seorang gadis seperti Halimah tidak cocok dengan anak suku Kai sepertinya. Setelah mengatakan itu, Emir masuk. Setelah mendorong Emir, ia menyuruh untuk menutup pintu. Lihat bagaimana kamu merendahkan dirimu di Aleppo. Kamu dijadikan boneka oleh pasukan Templar dan masih belum sadar. Tapi Emir membalasnya, Ertugrul, kau adalah seorang pengkhianat, seorang yang mengkhianati kepercayaanku dan membunuh pasukanku. Aku tidak akan membiarkanmu menipu lagi. Ertugrul mau membalasnya tapi ia terdiam. Nasir sudah sampai di pintu kamar. Ertugrul menahan Emir. Mereka menunggu Nasir dan anak buahnya mendobrak pintu. Film pun bersambung. Terima kasih untuk yang selalu setia di channel ini. Terus ikuti channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.